Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita masih di Ngobras dan sekarang saatnya Ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kawan Rasika, ini temanya peran media sosial dalam pemilu dan pemilihan. Dan kaitannya dengan media sosial kita pasti sering dengar bukan mulutmu harimaumu tapi jarimu harimaumu. Dan selalu diingatkan bahwasanya saring dulu sebelum sharing, atau cukup berhenti di kita kalau kita tidak paham sama sekali, karena biasanya video itu ada narasi, video yang lama kasih narasi yang baru, kemudian video yang menimbulkan fitnah, dan kalau kita terlibat mungkin bisa kena undang-undang ITE. Ya, dan sekarang kita ngomongin peran media sosial dalam pemilu dan pemilihan bersama Bapak Haji Ahyar Budi Pranoto SMN, Divisi Sosdiklis, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ahyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat, selalu sehat. Sudah makan malam? Makan malam sudah, tapi pakainya nasi. Bukan malam. Bukan malam. Tadi dengar. Enggak dengar, itu sudah biasa. Sudah biasa. Iya. Saya pikir jawabannya sudah kemarin. Kemarin malam. Kalau nanti beda, malam kan? belum. Saya udah siapkan ini kalau ketemu Mas Jamil itu. Iya. Berbalikat berbicara pemilu santai lebih dekat. Karena kalau santai lebih dekat ini lebih mengena. Betul. Enggak sepaneng ya kan. Ya, dan ini ngomongin soal peran media sosial dalam pemilu dan pemilihan. Ini kan biasanya dari KPU kan senantiasa mengupload apapun informasi ke media sosial. Betul. Atau juga mencermati media sosial kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu, masukan, kritikan. Ini fungsi peran media sosial dalam pemilu dan pemilihan itu mungkin bisa dijelaskan Pak Ahyar? Iya. Jadi sekarang ini kan eranya era media sosial. Artinya dunia dalam genggaman kita gitu ya. Tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu apa ini? Kira-kira tahun 90-an gitu ya. Masih wartel. Masih wartel dan kita harus ngantri pakai surat begitu. Saya pakai surat Mas Jamil, saya kira-kira begitu. Dan saya harus menunggu jawaban Mas Jamil lewat jenengan surat juga, kira-kira begitu. Zaman berkembang, kemudian ada SMS, BBM, WA, dan sekarang media sosial lebih marak lagi. Bahkan kalau menurut penelitian itu hampir 196 juta ya, artinya pengguna media sosial di negara kita itu dengan gadget gitu kan, yang kemudian setiap orang tidak hanya satu Pak, bahkan minimal 2, 3, bahkan 4, kira-kira begitu. 4 apa itu? 4 gadgetnya itu. 4 gadgetnya. Iya, apa ini? Jualan pulsa kali elektrik. Iya. Jadi ya bahkan mau tidur sampai ketiduran, bangun tidur itu harus ada selalu di samping, dan begitu bangun langsung lihat itu. Jadi kalau ditanya orang itu lebih baik ketinggalan dompet, uang daripada ketinggalan HP, kira-kira begitu. Iya. Kan gitu, padahal keliru kan Pak. Keliru, pada yang bilang mending ketinggalan istri tinggal di rumah daripada ketinggalan HP. Kalau istri ketinggalan, alah gampang, kalau HP balik lagi. Betul. Jadi memang saking pentingnya kayak vital banget ya. Betul. Ya, sehingga peran media sosial dalam pemilu dan pemilihan itu sangat penting dan berarti. Ya, salah satu kalau di ranking kan seperti itu. Artinya kita tidak menafikan sebuah komunikasi seperti ini Pak, gitu kan. Sehingga media sosial itu memang penting. Pertama, pentingnya itu kan menginformasikan gitu ya, apa-apa yang kemudian dilakukan oleh KPU Kabupaten Pekalongan sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan. Yang kedua kan sebagai pemahaman gitu Pak, pendidikan politik begitu, pendidikan pemilih dalam rangka masyarakat paham gitu apa-apa yang kemudian dilakukan oleh KPU. Juga yang ketiga sebagai sarana untuk mendongkrak
partisipasi masyarakat. Jadi ada 3. Yang pertama media informasi penyebar luasan. Informasi penyebar luasan. Ya, penyebar luasan konten-konten atau informasi yang berkaitan dengan KPU. Berkaitan KPU itu berarti kan pemilu pemilihan. Di dalamnya ada apa? Ada pemilih gitu kan. Ada partai politik, banyak hal Pak yang berkaitan dengan pemilihan. Yang kedua sebagai pemahaman, sebagai informasi pengetahuan. Informasi pengetahuan. Ya, bahwa tentunya kita kan memiliki produk tadi ya. Sosialisasi tadi. Jadi itu pun diatur Pak ya, resmi. Oh, ini kontennya punya KPU gitu kan berarti. Oh, ini kontennya yang lain. Bahkan warna, desain, bentuk itu diatur oleh KPU pusat KPU atau kreativitas dari KPU kabupaten atau kota? Kreativitas dalam bentuk misalnya infografis gitu ya, atau bentuk informasi yang lain, tapi bentuk warna dan sebagainya kayak apa begitu ditentukan biasanya gitu Pak. Itu jadi menyebarluaskan informasi dari KPU pusat, kemudian diturunkan ke KPU kota atau kabupaten, terus kemudian disebarluaskan, atau informasi tersendiri dari KPU kabupaten yang perlu disebarluaskan lewat media sosial? Ada 2 Pak. Jadi pertama dari KPU RI begitu, baik KPU RI secara hierarki begitu, maupun KPU provinsi. Nah, nanti ada konten-konten yang kita bikin sendiri di KPU secara karena kan sesuai satelit kita gitu Pak. Misalnya tentang daftar pemilih tadi lagi-lagi, ini kan lagi berkelanjutan, jumlahnya berapa, kita bikin informasi itu ke media. Penyampaiannya biasanya itu berupa informasi tulis, lesan, atau gambar hidup kayak video atau gimana? Kecenderungannya yang sering dilakukan tuh, dan lebih mengenai yang mana? Iya, kecenderungannya sesuai dengan platformnya. Platformnya itu berarti misalnya Facebook gitu Pak ya. Facebook itu kan berarti bisa kata-kata, narasi dengan gambar, bisa video. Nah, nanti Instagram kan bisa video saja. Oh ya, nah, Twitter kata-kata, kira-kira begitu. TikTok disesuaikan dengan platformnya gitu Pak. Sehingga ibarat orang itu tidak kaku gitu. Berdasarkan platform itu di atas itu ya. Itu plafon Pak. Ya, disesuaikan dengan platformnya, termasuk sesuai dengan aturan dari KPU pusat. Dan kreatif kita aja ya kan. Misalnya tentang contohnya misalnya misalnya tentang sosialisasi apa, kemudian digambarkan, disosialisasikan di media sosial dalam bentuk apa ini misalnya? Contoh misalnya rakor kemarin ya, rapat koordinasi berkaitan dengan daftar pemilih berkelanjutan. Itu semester pertama di bulan Juni. Kita mengundang beberapa pihak untuk kemudian melakukan rakor itu, baik secara tatap muka maupun daring. Jadi hibrid bahasanya Pak. Ada yang datang, ada yang pakai Zoom, kira-kira begitu. Nah, nanti oleh teman-teman media, staff, ini ada Mas Agus dan sebagainya, itu nanti bikin kata-katanya gitu Pak, bahwa misalnya KPU melayani bla bla, kemudian dengan berita hari ini diadakan rakor bla 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 dengan yang hadir ini dan sebagainya, dengan hasil ini kira-kira begitu Pak. Kemudian ada gambar-gambarnya. Ya, mungkin kira-kira begitu. Mungkin media sosial biasanya kadang kan nyon sewu. Ketika bahasanya formal, itu biasanya bacanya sebentar. Mungkin nggak utuh ya. Yang suka informasi sih pasti utuh, pengen utuh ya kan. Kadang sebentar lewati, tapi kalau misalnya bahasa gerak misalnya sosialisasi tentang anak SMA mau pemilu ikut pilkada atau apa, bingung. Digambarkan video. Aku mau milih siapa ya bingung. Terus ada milih kok bingung, sampai hati nurani. Ini aku pilih yang ganteng. Milih ganteng nggak jamin. Nah, misalnya kayak gitu itu. Ada. Jadi ada juga. Kita bikin video Pak. Video gitu kan dengan segmennya. Contoh kemarin misalnya video segmennya. Kemarin ini kita yang lagi buat gitu kan, misalnya lagi mancing cita-cita apa lur bla bla dengan bahasa Pekalongan kira-kira begitu. Kemudian naik sepeda gitu, anak kecil gitu, tiba-tiba dia menabrak bakul dawet kira-kira karena kesusunya mau datang ke TPS gitu. Ada Pak. Jadi ada. Jadi sesuai dengan apa namanya segmennya. Termasuk TikTok itu kita bikin Pak. Jadi kita bikin karena
sekarang ini kenapa peran media penting itu kan generasi milenial ini cukup banyak, Pak. Generasi milenial yang tidak seperti kita. Iya. Jadi mereka tumbuh dan hidup di zamannya gitu, kira-kira begitu, Pak. Kalau kita kan jadinya mungkin jujur saya sendiri tidak begitu fasih atau tidak begitu fluent paham dalam aplikasi-aplikasi yang ada, Pak. Tapi sekarang itu canggih, bahkan anak saya itu bisa menjelajah dan bisa dengan jari tadi berselancar. Iya kan gitu. Makanya kita kemudian memberikan pemahaman pendidikan yang baik, yang positif. Jadi informasi-informasi yang sesuai segmennya, kemudian mohon maaf ada unsur pendidikan gitu kan, edukasinya dan sebagainya, kemudian memberikan semangat begitu, kira-kira begitu. Memberikan motivasi banyak. Tidak kemudian non sewu bagian-bagian yang rumpi, bagian-bagian yang membicarakan orang itu dihindari gitu loh. Kira-kira begitu, apalagi kita sebagai lembaga. Hoax lah kira-kira kalau bahasanya sekarang itu seperti itu. Ini peran media sosial ternyata sangat penting. Betul. Media sosial dan tentu media mainstream juga juga sangat penting. Sangat penting sekali, Pak. Jadi semuanya itu penting menurut saya. Jadi ibarat kita naik motor, naik mobil itu pentil itu penting sekali. Nah, kadang orang tidak tidak diperhatikan. Bukan berarti media sosial pentil gitu kira-kira begitu. Maksud saya hal-hal kecil itu penting, Pak. Satu kesatuan kira-kira begitu. Jadi fungsinya untuk menyampaikan informasi kemudian sosialisasi, pemahaman tadi, kemudian untuk peningkatan partisipasi masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat itu tentunya kaitannya dengan yang like, yang nonton, kemudian followernya juga. Tapi nanti kita lanjutkan ya, Pak Ahyar dan kawan Rasika yang mau ikutan gabung, sekali lagi silahkan mau nanya-nanya, boleh lewat streaming Rasika TV official YouTube-nya, kemudian Facebook, Instagram dan Twitter, atau bisa lewat WA mau nanya-nanya bisa WA di 08564 773 1111. Tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar Budi Pranoto, Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan, Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM. Guys, Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kota Pekalongan, Kota Santri dimanapun Anda berada, hari ini saya akan mensosialisasikan hari tanggal pemilu dan pilkada tahun 2024. Pertama, pemilu 2024 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu termaktub dalam Undang-Undang 7 tahun 2011 pasal 1 Undang-Undang tentang Pemilu. Yang kedua, pemilihan 2024 atau orang sering menyebut pilkada akan dilaksanakan 27 November 2024, persis sama pada hari Rabu. Pemilihan gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat provinsi dan kabupaten kota untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota secara langsung dan demokratis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 1. Bapak Ibu sekalian, ayo datang ke TPS masing-masing dan Anda adalah menjadi pemilih yang disebutkan dalam Undang-Undang
7/2017 minimal berusia di atas 17 tahun atau sudah kawin, nikah, dan lain-lain. Untuk itu, mari Bapak Ibu sekalian ingat 14 Februari 2024 dan 27 November 2024 datang ke TPS Semasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Ngobras Dirasika, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita masih ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat, dan tentu bersama KPU Kabupaten Pekalongan tiap hari Jumat jam 10 sampai jam 11. Dan tema kita masih peran media sosial dalam pemilu dan pemilihan, dan tentu masih bersama Bapak Haji Ahyar Budi Pranoto SMN, Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Pekalongan. Iya. Ya, ngomongin media sosial memang hampir semua orang tuh paham ya. Betul. Meskipun mungkin selintas-lintas, tapi Betul. pada dasarnya hampir semua orang punya gadget. Berarti kan otomatis bermain di media sosial kebanyakan. Ya, tadi nyampe mana kita tadi, yang ketiga itu ya? Iya, tadi tentang apa namanya, kenapa penting media Kenapa sosial penting? gitu kan. Sama itu ya. Terus peningkatan partisipasi peningkatan tadi. partisipasi. Betul. Kenyataannya bagaimana setelah bermain di media sosial? Ya. Udah berapa tahun berarti? Mulai media ini ya, berarti kalau pada saat saya masuk KPU berarti kan 2018 sudah ada gitu ya. Cuma kan ini lebih ditekankan lagi gitu loh. Oh, lebih digencarkan lagi karena menurut data GI itu, jadi Asosiasi Pengusaha Jaringan Internet itu kan hampir 73,7% masyarakat ini, sekitar 190 tadi yang saya katakan tadi, datanya menggunakan internet gitu ya. Hampir apa, dan pengguna internet itu kebanyakan usia-usia milenial tadi, usia-usia yang masih muda dan sebagainya. Sehingga kita merasa concern dan penting untuk kemudian melakukan apa namanya sosialisasi dan melakukan pendidikan pemilih, pendidikan politik, kewarganegaraan itu lewat media sosial, begitu. Karena cukup efektif dan efisien, termasuk responnya itu cepat gitu. Responnya lebih cepat gitu kan, hari itu juga gitu kan. Jadi kadang orang kan ada jam-jamnya gitu Pak, atau saat-saat gimana menggunakan media-media sosial. Oh iya, gitu kan, saat kan nge-share kemudian info apapun ada jam-jam. Kan seperti itu kan, secara keilmuan seperti itu, dan prakteknya juga seperti itu. Maksudnya itu berdasarkan dari sebuah hal yang kemudian dilakukan oleh masyarakat, terutama kenapa penting tadi. Jadi lebih ke itu ya, pemilih pemula atau milenial. Iya. Karena yang udah lama-lama kan udah tahu ya kan. Mungkin ada informasi terbaru yang memang harus disampaikan dan diketahui oleh di luar kaum milenial. Betul. Karena begini Bapak, karena kalau sesuai segmennya kan bisa mengena. Tadi yang panjenengan sampaikan itu. Misalnya lewat video-video yang viral gitu. Sederhana tapi viral. Kan ada kemudian orang-orang melihat seperti itu. Videonya sih sederhana, paling cuma 2 menit, 3 menit. Tadi nabrak bakul dawet, tapi pesannya itu sampai. Iya. Karena orang sekarang itu lebih ke audio, lebih melihat daripada tulisan. Oh iya. Kira-kira begitu. Itu kalau dikasih komedi nabrak bakul dawet, ternyata calon mertuanya. Nah, kira-kira begitu. Mau tinggal lari, oh awas, orang tapek mantu lu mertuaku. Misalnya kira-kira begitu. Jadi di antaranya kemasan-kemasan itu yang kita bikin Pak, termasuk kemarin penjelasan bagaimana 12 hal baru di TPS kaitannya dengan pandemi. Nanti kemarin sudah kita bikin Pak. Jadi apa namanya, dalam bentuk gambar, dalam bentuk itu, jadi orang kan jadi lebih paham. Iya, selain lewat media sosial, tentunya mungkin juga lewat media lain ya, media mainstream atau mungkin spanduk, baliho, brosur atau apa. Tetap itu kan bagian dari satu, kalau di kita itu kan nanti ada sosialisasi itu Pak, dalam bentuk spanduk, baliho, brosur dan sebagainya.
itu biasanya nanti kita di Car Free Day atau di alun-alun sana untuk menyampaikan apa sih yang lagi dikerjakan KPU. Atau kalau sedang ini tahapan nanti masuk, itu nanti kita juga bikin informasi berkaitan dengan dimulainya tahapan pemilu untuk awal-awal itu. Kemudian nanti terus kaitannya dengan pendaftaran partai politik, begitu, verifikasi dan sebagainya, tetap kita menggunakan media-media mainstream tadi. Ya, semuanya disesuaikan dengan segmennya. Betul. Karena kalau segmen semua kan harus perlu batu, kemudian juga pasir, sehingga komposisinya harus kuat segmen. Itu semen. Semen jadi kuat nanti Pak. Tidak hanya pasir saja, tapi semua termasuk air gitu kira-kira begitu. Iya. Logistik ya betul. Ya, dan tadi seberapa jauh itu tingkat partisipasinya itu kan bisa dilihat. Betul. Mungkin tadi lewat like, komen, kemudian juga followernya itu gimana? Ada peningkatan yang cukup signifikan atau gimana? Ya, kalau nanti data ada gitu Pak, tapi ada peningkatan. Peningkatannya begini. Jadi kita saling meng-like gitu Pak, karena kan kadang informasinya sama tapi dengan kemasan berbeda. Contoh misalnya tentang peluncuran itu kan kita bikin video kegiatan itu, kemudian informasi dan sebagainya. Tapi kadang penampilannya nanti berbeda-beda. Nah, like-nya kita nanti ada, saya tidak hafal, jadi peningkatan like di Facebook kita begitu. Kemudian di Instagram kita, TikTok kita gitu Pak. Jadi ada peningkatan Pak. Jadi kaitan dengan peningkatan partisipasi itu. Cuma memang media sosial ini punya peran gitu ya. Punya peran sekali gitu, sehingga nanti tingkat partisipasi itu biasanya diukur dengan prosentasi gitu Pak. Prosentasi nanti pada saat proses kedatangan pemilih ke TPS begitu. Tapi sebetulnya kalau saya gitu, jadi proses itu kan dari awal sedang berlangsung sampai nanti masyarakat datang ke TPS gitu. Kalau kemarin siangnya di atas 80%-an, 80% gitu. Jadi di pemilihan 2020 sama 2019. Jadi kalau nanti mau kita bandingkan itu antara pemilu 2019 kemarin Pilpres sama nanti yang serentak yang pemilu 2024 juga Pilpres juga. Tapi nanti ada 5 suara milih presiden, wakil presiden, kemudian DPR pusat, DPD, kemudian DPR provinsi dan kabupaten kota. Ada 5 surat suara nanti Pak. Nah, nanti akan kita ukur dengan presentasi itu antara yang kita lakukan di medsos dan media-media mainstream itu, hasilnya biasanya di situ nanti kita lihat. Hasil akhir ya. Hasil akhirnya Pak. Walaupun faktor atau elemen yang mempengaruhi itu kan tidak hanya kedatangan masyarakat. Ya seperti ini masyarakat mendengar gitu kan. Ada apa sih? Kemudian pada saat verifikasi nanti pendaftaran parpol dan sebagainya. Itu kan ada keikutsertaan masyarakat. Iya. Dan hasil akhir itu ya ada peningkatan persentase tadi ya. Karena orang lewat medsos kan kadang nggak nge-like atau nggak komen, cuma lihat ada gitu ya kan. Bahkan ada yang misalnya harus subscribe gitu, tapi hanya like saja, hanya lihat saja, lupa gitu. Jadi karena tadi pendidikan ini medsos itu kan mereka by doing dengan tidak belajar di bangku sekolah. Tapi siapapun yang pegang itu tanpa harus buka-buka buku atau beli HP aja langsung dipakai, tidak lihat caranya menjalankan, kira-kira begitu. Iya, karena makin sudah bisa lah kira-kira canggih. Orang melihat saja Pak. Iya, kayak TikTok itu tadinya saya ini kok nyanyi kok persis suaranya pas suara dia. Nah, ternyata terus saya kepo. Oh, ternyata ada aplikasinya, tinggal pencet saya mangap saja. Orang yang nggak tahu Jamil suaranya gila. Bagus, gila ya. Keren. Padahal mangap-mangap kayak ikan mujair ya kan. Ternyata media sosial itu luar biasa perkembangannya, memudahkan kita untuk berekspresi ataupun menyampaikan informasi. Iya.
di media sosial ini kan tadi ada apa aja selain website juga? Selain website KPU kita punya Facebook ya. Facebook. Nah, KPU Kabupaten Pekalongan. Yang ramai dikunjungi. Nah, yang ramai dikunjungi. Yang ramai dikunjungi apa Pak Agus? Instagram. Gitu. Instagram. Kan Pak Agus ini operatornya ini maka saya bawa Pak Agus. Instagram. Jadi yang paling banyak Instagram karena kadang apa namanya itu jenis-jenisnya yang kemudian kita miliki. Jadi ada Facebook, ada Instagram gitu. Itu bisa Mas Jamil. Ini coba. Nggih. Enggak begitu kelihatan kalau duit itu cetok. Oh gitu. Ya, ini jadi ada website. Websitenya itu pekalongan.kpu.go.id. Websitenya. Itu websitenya. Kemudian ada email kpukap.pekalongan84@gmail.com. Itu email. Kemudian ada Instagram @kpu_pekalongan_kap. Kemudian ada Facebooknya KPU Kap Pekalongan. Kemudian ada Twitter @KPU Pekalongan. Kemudian ada YouTube-nya KPU Kap Pekalongan. Semua menggunakan identitas apa namanya KPU Kabupaten Pekalongan. Ya, jadi peran media sosial dalam pemilu dan pemilihan itu sangat penting banget. Kemudian ketika disosialisasikan tuh berarti ada respon masyarakat. Betul. Dan respon masyarakat itu dalam media sosial dalam bentuk apa itu misalnya? Satu pertanyaan biasanya Pak. Pertanyaan. Jadi ada pertanyaan, tapi ada pertanyaan ada kemudian nge-like saja. Ada dalam bentuk apa namanya datang. Datang itu misalnya cari informasi berkaitan dengan misalnya penelitian dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ada yang like semangat atau apa gitu, ada yang mungkin memberikan kritikan, masukan. Selama ini sih belum ada, tapi biasanya nanti pada saat yang sudah kalau kita lihat menjelang atau pada saat ada sesuatu hal yang dirasa itu ada gitu. Jadi ini sementara ini masih like kemudian bertanya-tanya secara sederhana saja atau guyon Pak kadang seperti itu. Karena kita guyonnya itu kan kita biasanya nanti japri tidak ditanggapi karena kalau apa namanya guyonnya temenanan itu kan kadang nanti yang melihat persepsinya berbeda. Iya, Pak. Nanti mau KPU malah guyon cengengesan misalnya. Kira-kira begitu. Iya, kira-kira kita juga menjaga marwah lembaga kita. Kira-kira begitu Pak. Ya, kemudian juga misalnya dari Kabupaten Pekalongan juga menanggapin juga Kak lewat media sosialnya itu sesuatu yang lagi viral kaitannya dengan pemilu. Kalau kemarin juga ada yang wacana presiden 3 periode dan lain-lain itu suka itu enggak apa counter misalnya mengonter hoax atau berita-berita yang berseliweran yang ternyata itu tidak valid sehingga KPU Kabupaten Pekalongan mau nggak mau harus mengcounter gitu di media sosial. Jadi kalau sesuai dengan hasil rakor kita di Bakumas itu memang sebenarnya secara lembaga kita menyampaikan Pak kalau itu ada hoax yang benar ini gitu. Tapi secara individu kita bisa menjelaskan. Contoh saya punya secara kelembagaan dan secara individu. Jadi saya Ahyar Budi Pranoto gitu kira-kira. Ahyar Budi P teman-teman juga punya untuk menjelaskan itu. Gitu Pak. Jadi apa namanya menjelaskan secara keilmuan maupun secara regulasi yang ada. Jadi atas nama pribadi. Ya, misalnya tapi kan melekat misalnya sebagai ada tahapan tapi belum di-launching kira-kira begitu. Menyebutkan itu. Nanti kita sampaikan bahwa itu belum di-launching misalnya nggih. Kemudian itu hoax kira-kira begitu. Nah, kemudian yang benar ini kira-kira begitu. Nah, secara lembaga kita sampaikan kalau bertanya secara lembaga secara di itu, tapi sambil kita penguatan gitu Pak, kan di situ bisa kita lihat sama-sama. Gitu, kira-kira. Oke, ini penguatannya begitu Pak. Luar biasa ya peran media sosial tuh ternyata secara kelembagaan juga penting terutama secara, buat KPU secara perorangan pribadi itu karena juga ini kan penting. Barisan lembaga itu terdiri dari orang-orang. Tadi yang saya sampaikan batu bata pasir itu kan sebuah individu masing-masing kemudian menguatkan ini di lembaga. Gitu Pak. Tapi corongnya ya satu kira-kira. Iya. Oke, kawan Rasika, asik sekali ya. Akhirnya kita tahu banyak lah tentang manfaat media sosial yang positif-positif. Yang negatif-negatif tergantung kita
nyaringnya, tergantung kita memanfaatkan media sosial itu sebagai apa, media ekspresi atau media yang promosi atau media mencari ilmu atau apa, mencari referensi, banyak hal Pak bisa kita lakukan berselancar di media. Ya, oke. Kawan Rasika, Pak Ayat, nanti kita lanjutin lagi. Dan kawan Rasika tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyan Budi Pranoto, Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan, Divisi Sosdikli, Farmas dan SDM. Guys, Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kota Pekalongan, Kota Santri dimanapun Anda berada, hari ini saya akan mensosialisasikan hari tanggal pemilu dan pilkada tahun 2024. Pertama, pemilu 2024 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu termaktub dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 1 Undang-Undang tentang Pemilu. Yang kedua, pemilihan 2024 atau orang sering menyebut pilkada akan dilaksanakan 27 November 2024, persis sama pada hari Rabu. Pemilihan gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat provinsi dan kabupaten kota untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota secara langsung dan demokratis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 1. Bapak Ibu sekalian, ayo datang ke TPS masing-masing dan Anda adalah menjadi pemilih yang disebutkan dalam Undang-Undang 7 2017, minimal berusia di atas 17 tahun atau sudah kawin, nikah dan lain-lain. Untuk itu mari Bapak Ibu sekalian, ingat 14 Februari 2024 dan 27 November 2024 datang ke TPS masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Ngobras Birasika, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobrol asik di Rasika, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita masih ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama Bapak Haji Ayat yang terlihat selalu kelihatan seger terus, ini banyak bersih. Ya Pak Haji itu bersinar seger terus, kesannya kalau ketemu Pak Haji Ayat tuh kayak habis mandi. Oh iya, malam Jumat ya. Ya. Bunyi belum ini? Coba di tes. Masuk? Ya. Masuk enggak? Halo, tes. Oh nggih. Lah. Udah ya. Udah masuk ya. Karena betapapun kita butuh pemasukan ya kan, pemasukan yang banyak ya, masuk terus. Tapi ya ada pemasukan, harus ada pengeluaran ya kan. Betul. Termasuk pengeluaran informasi yang harus disampaikan KPU Kabupaten Pekalongan di media sosial. Betul. Nyambung aja kesannya. Ya, mungkin bisa dijelaskan tadi sampai mana kita tadi Pak Ayat? Peran-peran media sosial terus meningkatkan partisipasi masyarakat,
dan tadi senyum cerah tadi saya terakhir. Senyum cerah karena hasilnya nyata ya di media sosial itu, termasuk di hasil akhir itu ada peningkatan persentase. Karena tagline KPU sekarang selain KPU melayani itu harus senyum, Pak. Oh, senyum bahagia begitu. Senyum bahagia. Nah, karena kan ada tadi saya sampaikan ada I24, jadi integritas 24 jam kira-kira begitu. Integritas 24 jam. Kita ada tuh Pak, integritas 24 jam sehingga kita kerjanya 24 jam. Apa tadi berarti tagline-nya? Tagline-nya berarti KPU melayani. KPU melayani. Dan pemilu serentak. Kemudian ada tagline namanya senyum bahagia gitu. Iya. Makanya seluruh penyelenggara itu harus senyum, Pak. Harus senyum. Lah saya corongnya Sosdikli ya harus senyum terus gitu kira-kira begitu. Kelihatan seger nah, terus ya. Kira-kira begitu. Habis minum es teh atau cendol dawet. Ya minimal air putih gitu. Senyum bahagia memang seperti halnya dalam hal pelayanan publik atau apapun senyum bahagia itu harus terlihat ya kan, biar orang tuh mau mendekat tuh aduh ikut seneng. Mas Jamil kebahagiaan dapat senyum gitu, wah maknyes gitu apalagi cewek. Kira-kira begitu. Jadi lupa mau ngapain kira-kira begitu. Dituntut harus senyum bagi seorang entertain ya. Di rumah mungkin ada masalah yang gimana harus senyum, Pak. Harus senyum ya kan. Asal jangan senyum membawa luka, bukan magizet ya. Iya, balik lagi ke peran media sosial dalam pemilu dan pemilihan dan pada kenyataannya memang sangat penting banget dan itu dilihat dari hasil persentase yang semakin meningkat dalam proses dalam pemilu dan pemilihan atau pilkada dan seterusnya ya kan. Gitu. Kemudian kalau itu kan tadi sasarannya di media sosial itu sosialisasi kecenderungannya untuk apa? Kaum milenial karena yang megang gadget itu biasanya kaum milenial. Kalau yang kaum biasa itu mungkin hanya sekedar nyari yang hiburan ya. Itu terus di luar milenial itu gimana? Jadi sebenarnya segmen kita itu ada 11, Pak. Di antaranya ada 11. Keluarga, muda, pemilih pemula, kemudian disabilitas, kemudian ibu-ibu, kira-kira begitu. Kemudian organisasi dan sebagainya. Nah, itu bagian kecil saja milenial itu dari 11 segmen yang kita garap, Pak. Nah, tentunya mereka selain milenial juga ada teman-teman yang lain yang komunitas itu. Jadi disabilitas juga kita datangi. Oh, digarap, tetap digarap semua segmen pemula, kemudian muda gitu, Pak. PKK, ibu-ibu, PKK, bahkan lansia, kira-kira begitu. Segmen-segmennya kita garap gitu. Kalau lansia kan nggak pegang HP biasanya. Iya, betul. Pegang HP aja ndredeg gini. Betul. Iya, ndredeg gini. Kalau gimana itu? Kalau kita sosialisasinya dikaitkan dengan sosialisasi media sosial memang kita biasanya turun, Pak. Jadi ada nanti relawan demokrasi yang setiap segmen itu ada. Kemudian kita turun misalnya di keluarga. Nah, keluarga itu kan ada biasanya RT RW, ibu-ibu PKK. Nah, itu nanti kita datang. Dengan relawan demokrasi itu, Pak. Jadi tatap muka. Tapi jangan salah, Pak. Orang-orang tua juga sudah punya HP. Walaupun HP kecil seperti saya ini, kira-kira minimal untuk telepon kira-kira begitu. Tapi bukan untuk media sosial kan itu. Bukan, betul. Telepon aja. Untuk telepon. Tapi menurut saya bagian dari komunikasi gitu loh, Pak. Bagian komunikasi media sosial maksud saya. Bisa jadi nanti ya tetap segmen itu disasar karena betapapun ketika anaknya itu kan lihat, lah Pak, ini ternyata boleh Pak usia sekian misalnya. Ternyata misalnya nggak bisa jalan, boleh kok dipapah. Kalau nggak bisa dipapah ya di mamah. Karena ada papa ada mamah kan. Jadi kan informasi itu bisa tersampaikan. Tetap ada kemungkinan nyampe itu tetap bisa ya kan. Meskipun tidak pegang media sosial orang-orang lansia itu, tapi bisa dikomunikasikan lewat anak-anaknya atau RT RW atau tapi panitia. Jangan salah loh, Pak. Sekarang itu kalau jangan lihat itu ibu-ibu tua itu ada mak-mak yang sosialita itu. Ya itu masih bisa baik itu secara media sosial Pak. Nah, itu mesti kemana-mana. Sosialita iyalah. Itu umurnya wajib itu ya. Di atas 50-an banyak, Pak. Kan tua juga. Sosialita sosialita. Tapi yang tidak sosialita itu yang kelas itu kan? Kelas yang tadi kita datang manula yang datang ke rumah itu, Pak.
Iya. RT di basisnya. Oke. Closing statement apa yang mau disampaikan buat kawan Rasika kaitannya dengan sosialisasi di media sosial ini? Silakan. Jadi pendengar Rasika yang dimanapun berada, ini bagian dari penting peran media sosial untuk mensukseskan pemilu dan pemilihan 2024. Yang kedua, bahwa gong ibarat lonceng sudah dibunyikan itu sudah kita mulai, Pak, di tanggal 14 Juni kemarin, bahwa tahapan pemilu itu akan diadakan di 14 Februari 2024, pas di hari kasih sayang, pas hari kasih suara. Kasih suara, kasih sayang, begitu. Kasih suara, jangan ngasih suara sayang. Karena itu demokrasi. Betul, jangan dibalik-balik, Pak. Oh iya, kayak umurnya lontong itu penuh kasih sayang sama istri. Kalau ngasih tuh sayang, dapat 50 juta sih tak kasih 1 juta. Kalau tak kasih semua sayang. Betul. Ya, itu, ada lagi closing statement-nya hanya itu. Jadi masyarakat nanti berkelanjutan setiap hari Jumat kita berpalekat dengan info-info yang aktual, insya Allah. Gitu. Apalagi ini sudah tahapan, Pak, kira-kira begitu. Iya, oke. Sudah dibunyikan gongnya. Jadi pemilu jadi. Pemilu jadi ya. 2024 kira-kira begitu. Sudah ada tanggalnya. Sudah ada tanggalnya. Tahunnya juga, bulannya sudah pasti. Persiapannya juga tahapan-tahapan udah. Betul. Sudah terjadwal. Betul. Ya, terima kasih Pak Haji Ahyar. Sami-sami. Sehat selalu. Mudah-mudahan kerjaannya makin lancar. Amin. Barakallah. Sukses buat Pak Haji Ahyar dan juga keluarga dan juga teman-teman KPU Kabupaten Pekalongan. Amin. Ya, kawan Rasika, asik sekali ngobras berpalekat bersama Bapak Haji Ahyar. Nantikan ngobras berpalekat tiap hari Jumat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Nanti kita lanjutin lagi, tetap di ngobras, ngobrol asik di Rasika. Rasika FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar Budi Pranoto, Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan, Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM. Guys, Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kota Pekalongan, Kota Santri dimanapun Anda berada, hari ini saya akan mensosialisasikan hari tanggal pemilu dan pilkada tahun 2024. Pertama, pemilu 2024 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu termaktub dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 1 Undang-Undang tentang Pemilu. Yang kedua, pemilihan 2024 atau orang sering menyebut pilkada akan dilaksanakan 27 November 2024, persis sama pada hari Rabu. Pemilihan gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat provinsi dan kabupaten kota untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota secara langsung dan demokratis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 1. Bapak Ibu sekalian, ayo datang ke TPS masing-masing dan Anda adalah menjadi pemilih yang disebutkan dalam Undang-Undang 7 2017, minimal berusia di atas 17 tahun atau sudah kawin, nikah dan lain-lain. Untuk itu, mari Bapak Ibu sekalian ingat 14 Februari 2024 dan 27 November 2024 datang ke TPS masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.